berpengaruh terhadap parameter meteorologi suatu daerah karena merupakan siklus dengan periode waktu yang paling kecil, di mana adanya perbedaan kapasitas panas antara darat, dan lautan, di mana kapasitas panas yang berada di lautan itu lebih besar dibandingkan dengan daratan, yang mengakibatkan amplitude di daratan lebih tinggi dibandingkan Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa perbedaan siklus diurnal pada musim kemarau yaitu Juni, Agustus, yang pada penelitian ini disingkat dengan DCA, dan pada musim hujan yaitu Desember, Januari, Februari yang disingkat dengan DCF. Nah, data dan metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil dari downscaling dari data reanalisis NCEP NCAR yang menggunakan CCAM. Nah, data dari hasil downscaling ini mempunyai resolusi akhir sekitar lebih kurang 15 km dengan resolusi temporal yang digunakan adalah 3 jaman. Ekstraksi dan perhitungan dari nilai klimatologis ini dilakukan dengan menggunakan Climate Data Operator atau CDO dan ditampilkan atau divisualisasikan menggunakan graphs, di mana data hasilnya nanti mempunyai resolusi harian, namun di beberapa parameter juga mempunyai resolusi 3 jaman seperti curah hujan, temperatur, dan angin. Hal ini juga memungkinkan untuk menggambarkan kondisi dari diurnal untuk suatu wilayah kajian, di mana penelitian ini dilakukan dengan memisahkan musim kemarau dan musim hujan, atau pada bulan Juni, Juli, Agustus dipisahkan dengan Desember, Januari, dan Februari, sehingga di penelitian nantinya dapat dilakukan dengan menganalisis perbedaan di antara keduanya. Hasil dan pembahasan. Pada perbedaan yang pertama itu perbedaan curah hujan diurnal musim hujan dan musim kemarau, di mana variabilitas musim di sini sangat dominan mempengaruhi siklus diurnal, yaitu variabelnya ada angin, temperatur, dan curah hujan yang terjadi di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan siklus diurnal yang sangat mencolok, baik pada musim hujan maupun kemarau. Nah, menurut Aldrian dan Susanto, Pulau Jawa juga termasuk dalam wilayah pola curah hujan monsунal, di mana puncak curah hujannya itu pada bulan Desember, Januari, Februari. Dan jika dilihat dari temporal 3 jamannya, curah hujan baik pada Juni, Juli, Agustus, maupun Desember, Januari, Februari, yang artinya curah hujan itu baik pada kedua musim tersebut, di mana mereka mempunyai pola yang sama, hanya saja di sini intensitas curah hujannya saja yang berbeda. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada jam pada musim kemarau dan musim hujan. Di sini di sebelah kanan ada pada bulan Desember, Januari, Februari, atau pada musim hujan, dan di sebelah kiri itu ada Juni, Juli, Agustus. Nah, gambar ini menunjukkan siklus dari diurnal untuk parameter curah hujan pada Pulau Jawa. Hal ini dapat kita lihat dari proses dari angin darat, angin laut yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, pada jam 10 sampai 10 siang sampai dengan 10 malam, dan mulai terjadi angin darat
pada jam 10 siang sampai jam 10 malam itu terjadi angin laut, sedangkan pada jam 10 malam sampai jam 10 siang itu terjadi angin darat. Hal ini menyebabkan pola pergerakan curah hujan diurnal di mana pada saat siang sampai dengan malam hari, angin laut yang masuk ke darat baik dari arah utara maupun selatan menyebabkan konvergensi di daratan, sehingga hujan terjadi di daratan, sedangkan angin darat mulai pada malam hari setelah jam 7 malam, yang mengakibatkan terjadinya divergensi di daratan. Hal ini menyebabkan curah hujan menurun dan mulai berhenti di daerah daratan. Lalu curah hujan di lautan mulai tampak pada jam 1 sampai dengan jam 7. Lalu perlahan menghilang dan mulailah muncul angin laut. Pola curah hujan diurnal ini terjadi pada musim kemarau maupun musim hujan, namun terdapat perbedaan intensitas curah hujan, di mana pada musim kemarau lebih kecil dibandingkan pada musim hujan. Curah hujan diurnal tertinggi terdapat pada jam 4 pada bulan Desember, Januari, Februari, yang curahnya itu lebih dari 4 mm di daratan, sedangkan pada bulan pada bulan Juni, Juli, Agustus itu hanya berkisar sekitar 1-2 mm, yang menandakan bahwa siklus diurnal untuk curah hujan pada periode Juni, Juli, Agustus mempunyai pola yang sama dengan Desember, Januari, Februari, tetapi magnitudenya lebih kecil. Yang kedua itu adalah proses fisik yang terjadi di permukaan. Suhu permukaan daratan pada malam hari sampai dengan pagi, yaitu pada pukul 19.00 sampai jam 7, itu lebih dingin dibandingkan dengan lautan, dan suhu daratan berbalik panas dibandingkan lautan pada siang hari sampai dengan sore hari, yaitu jam 10.00 sampai 16.00. Hal ini berpengaruh dari perbedaan kapasitas panas daratan dan lautan, di mana pemanasan oleh radiasi matahari memanaskan daratan itu lebih cepat dibandingkan lautan. Namun daratan itu melepaskan panas lebih cepat dibandingkan dengan lautan, sehingga pada malam hari laut mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan darat. Hal ini menyebabkan terjadinya angin laut darat, di mana angin laut terjadi pada siang hari dan pada malam hari terjadi angin darat. Perbedaan angin diurnal pada musim hujan, yaitu pada bulan Desember, Januari, Februari, dan kemarau Juni, Juli, Agustus pada Pulau Jawa, terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan selisih antara suhu laut dan suhu daratan. Pada musim kemarau terjadi selisih yang besar antara suhu darat dan suhu laut, terutama pada siang hari, pada saat angin laut berhembus jika dibandingkan dengan musim hujan. Nah, pada siang hari, di musim kemarau, suhu daratan lebih tinggi jika dibandingkan musim hujan. Dengan perbedaan suhu daratan lautan yang lebih tinggi hal ini yang menyebabkan tekanan yang cukup tinggi, sehingga angin yang berhembus akan lebih kencang. Yang sebenarnya pada musim kemarau, suhu permukaan laut juga lebih tinggi jika dibandingkan pada musim hujan. Namun perbedaan suhu permukaan laut tidak begitu signifikan di dua musim tersebut jika dibandingkan dengan suhu permukaan darat. Lalu ini ada gambar yang menjelaskan menjelaskan siklus diurnal dua musim Pulau Jawa. Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada musim kemarau, suhu permukaan darat terlihat pada musim kemarau, suhu permukaan darat itu lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Hal ini menyebabkan angin permukaan darat
pada bulan Juni, Juli, Agustus berhembus lebih kencang dibandingkan dengan Desember, Januari, Februari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tutupan awan di daratan pada bulan Desember, Januari, Februari jika dibandingkan dengan Juni, Juli, Agustus. Lalu bisa kita lihat gambar selanjutnya, ini adalah gambar kondisi awan pada Pulau Jawa dan sekitarnya, di mana bisa lihat bahwa rataan awan total pada bulan Desember, Januari, Februari itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juni, Juli, Agustus, yang menandakan bahwa kondisi tanpa awan lebih banyak dijumpai pada saat Juni, Juli, Agustus. Nah, di mana kondisi banyak awan ini juga sangat berpengaruh terhadap perbedaan suhu daratan dan laut yang tidak terlalu tinggi, sehingga menyebabkan angin diurnal atau angin darat laut yang tidak begitu kencang. Dari parameter kelembapan relatif R atau RH, yang merupakan hasil dari downscaling CCAM. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada Desember, Januari, Februari, monsun Asia yang banyak membawa uap air juga memiliki pengaruh terhadap tingginya curah hujan, tingkat keawanan, dan kelembapan pada Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa, namun terdapat perbedaan suhu di permukaan daratan pada siang hari sampai dengan sore hari, di mana pada JJA suhu permukaan darat memanas lebih cepat, lebih lama, dan lebih tinggi dibandingkan dengan Desember, Januari, Februari. Hal ini menyebabkan pada siang angin diurnal JA lebih kencang berhembus jika dibandingkan dengan Desember, Januari, Februari. Namun angin diurnal lebih kencang pada Juni, Juli, Agustus itu tidak diiringi oleh uap air yang cukup, sehingga pada bulan Juni, Juli, Agustus konvergensi angin terjadi, namun karena uap air yang tidak tersedia tidak mencukupi, maka tingkat keawanannya hanya 20, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan pada bulan Desember, Januari, Februari. Hal ini sesuai dengan Maka kesimpulan dari jurnal ini adalah aktivitas diurnal yang terjadi pada Pulau Jawa sangat berbeda pada setiap musimnya. Pada periode Juni, Juli, Agustus, curah hujan diurnal jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan periode Desember, Januari, Februari. Curah hujan diurnal tertinggi terdapat pada pukul 4 pada Desember, Januari, Februari dengan kisaran lebih dari 4 mm dari daratan, sedangkan pada Juni, Juli, Agustus, curah hujan diurnal tertinggi hanya berkisar 1-2 mm. Curah hujan yang tinggi pada periode Desember, Januari, Februari dihasilkan dari uap air yang tinggi yang dibawa oleh monsun Asia di atas Pulau Jawa, sehingga menghasilkan banyak awan selama periode ini. Meskipun begitu, untuk parameter angin, aktivitas diurnal angin lebih intens terjadi pada saat Juni, Juli, Agustus jika dibandingkan dengan Desember, Januari, Februari. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan suhu permukaan yang lebih tinggi antara darat dan laut pada periode Juni, Juli, Agustus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.